warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, sebelum saya melangkah ke selanjutnya, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Putri Widya Stuti dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas UIN Alauddin Makassar. Saya akan menjelaskan terkait dua jurnal nasional dan internasional mengenai anemia. Baik, kita masuk ke tahap pembahasan, yaitu jurnal anemia. Di sini judul jurnal nasional ini yaitu hubungan umur, tingkat pendidikan dan aktivitas fisik santriwati Husada dengan anemia. Baik, di sini ada nama penulis dari jurnal nasional tersebut yaitu Lukman Dwi Priyanto. Alamat korespondensi Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Jurnal berkala epidemiologi yaitu 2018 dan di sini ada pun link jurnal tersebut. Latar belakang dari jurnal tersebut yaitu anemia merupakan penyebab terjadinya kecacatan kedua tertinggi di dunia dan termasuk masalah kesehatan masyarakat yang serius di seluruh dunia. Prevalensi anemia secara nasional yang terjadi pada perempuan relatif lebih tinggi yaitu 23,90% dibandingkan laki-laki 18,40%. Baik, tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk menganalisis hubungan antara umur, tingkat pendidikan, dan aktivitas fisik dengan kejadian anemia pada santriwati Husada Poskestren Pondok Pesantren X Surabaya. Baik, selanjutnya yaitu metode. Nah, metode penelitian ini adalah observasional analitik dengan menggunakan rancang bangun cross-seksional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh santriwati Husada sebanyak 45 responden, sedangkan besar sampel 31 responden. Pemilihan sampel menggunakan teknik simple random sampling. Pengambilan data menggunakan data primer yang diambil dari hasil kuesioner dan hasil uji strip test yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Baik, selanjutnya itu hasil penelitian. Nah, kelompok umur dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu umur 13-14 tahun dan umur 15-16 tahun, umur 17-18 tahun. Tingkat pendidikan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu Madrasah Tsnawiyah MTS dengan usia 13-15 tahun dan Madrasah Aliyah MA dengan usia 16-18 tahun. Tingkat aktivitas fisik diperoleh dari hasil kuesioner melalui perhitungan menggunakan International Physical Activity Questionnaire IPAQ yang dikategorikan menjadi 2, yaitu aktivitas fisik ringan 600 mM per hari dan aktivitas fisik sedangkan 600 mM per hari. Nah, adapun hubungan aktivitas fisik dengan status anemia, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap status anemia positif santriwati Husada. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan 2 penelitian lain yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara aktivitas fisik dengan kadar hemoglobin. Gozazi, Owenzil, dan Yanis 2014, Moniaga, Azza, dan Kaligis 2015. Aktivitas fisik yang dapat memengaruhi kadar hemoglobin dalam darah adalah aktivitas fisik yang termasuk pada kategori berat. Aktivitas fisik yang dilakukan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi tubuh seperti hematuria, hemolisis, dan perdarahan pada gastrointestinal sehingga
akibat pada rendahnya kadar zat besi dalam darah. Nah, kesimpulan dari jurnal nasional ini yaitu tidak terdapat hubungan antara umur, tingkat pendidikan, dan aktivitas fisik dengan anemia pada santriwati Husada Pesantren Pondok Pesantren X Surabaya. Tingkat pendidikan responden dinilai cukup untuk dapat menerima informasi mengenai anemia, namun kurang sosialisasi yang dilakukan menjadi penghambat berlangsungnya upaya pencegahan anemia pada santriwati Husada Pesantren Pondok Pesantren X. Aktivitas fisik yang dilakukan responden mayoritas termasuk kategori sedang. Kita masuk ke tahap jurnal kedua, yaitu jurnal internasional, yaitu New England Journal of Medicine, Severe Anemia in Malawi Children. Baik, di sini ada penulis dari jurnal internasional tersebut, yaitu Kalis Kamija S dan kawan-kawannya. Nah, Malawi Medical Journal 283 September 2016, Collagen of Medicine Silver G Ube Special Issue. Dan di sini saya cantumkan link jurnal tersebut. Nah, kita masuk ke latar belakang dari jurnal internasional ini, yaitu latar belakang abstrak. Anemia berat merupakan penyebab utama penyakit dan kematian pada anak-anak Afrika. Namun, penyebab anemia pada populasi ini belum diteliti secara memadai. Nah, adapun metode dari jurnal internasional ini yaitu kami melakukan studi kasus kontrol dari 381 anak prasekolah dengan anemia berat konsentrasi hemoglobin 5,0 G per desiliter dan 757 anak prasekolah tanpa anemia berat di perkotaan dan perdesaan di Malawi. Faktor penyebab yang sebelumnya terkait dengan anemia berat dipelajari, data diperiksa dengan analisis multivariat dan pemodelan persamaan struktural. Kita lanjut di hasil penelitian internasional ini, yaitu bakteremia rasio ODDS yang disesuaikan 5,3 interval kepercayaan 90% CI 2,6 hingga 10,9 malaria. Rasio ODDS yang disesuaikan 2,390% CI 1,6 hingga 3,3. Cacing tambang rasio ODDS yang disesuaikan 4,8 95% CI 2,0 hingga 11,8. Infeksi virus human imunodefisiensi rasional ODDS yang disesuaikan 2,095% CI 1,0 hingga 3,8. Kelainan genetik G6PD 202 sampai atau kurang 376. Rasio ODDS yang disesuaikan 2,495% CI 1,3 hingga 4,4. Definisi vitamin A rasio ODDS yang disesuaikan 2,890% CI 1,3 hingga 5,8 dan definisi vitamin B12 rasio ODDS yang disesuaikan 2,295% CI 1,4 hingga 3,6 dikaitkan dengan anemia berat. Definisi folat penyakit sel sabit dan tanda-tanda laboratorium dari respon inflamasi abnormal jarang terjadi. Kekurangan zat besi tidak lazim pada pasien. Kasus rasio ODDS yang disesuaikan 0,3795% CI 0,22 hingga 0,60 dan berhubungan negatif dengan bakteremia. Malaria dikaitkan dengan anemia berat di daerah perkotaan.
dengan penularan musiman tetapi tidak di daerah pedesaan, di mana malaria adalah holoendemik. 76% infeksi cacing tambang ditemukan pada anak di bawah usia 2 tahun. Baik, terakhir kesimpulan dari jurnal internasional ini yaitu definisi folat penyakit sel sabit dan tanda-tanda laboratorium dari respon inflamasi abnormal jarang terjadi. Kekurangan zat besi tidak lazim pada pasien kasus. Rasio ODDS yang disesuaikan 0,37-90%, CI 0,22 hingga 0,60 dan berhubungan negatif dengan bakteriemia. Malaria dikaitkan dengan anemia berat di daerah perkotaan dengan penularan musiman, tetapi tidak di daerah pedesaan di mana malaria adalah holoendemik. 76% infeksi cacing tambang ditemukan pada anak di bawah usia 2 tahun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.